Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di malam hari ini di Masjid Jabal Uhud, Pondok Pesantren Jabal Uhud. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak pernah mewariskan kepada kita tentang dinar dan dirham, artinya tidak mewarisi dunia. Walakin warrasul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita. Kata Rasul, faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mendapatkan bagian yang sangat besar dalam hidupnya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sebuah ilmu, bahwa orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu, menuntut ilmu, hakikatnya sedang mengambil warisan para nabi. Dan antum di sini adalah sedang mencari warisan para nabi. Apa itu? Berusaha untuk mencari ilmu agama. Dan apabila orang berkumpul dalam mencari agama seperti adik-adik semua ini berkumpul dalam satu halaqah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai di dalam melaksanakan majlis ilmu? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, ulanglah kalian, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni. Jadi semata-mata duduk di majelis ta'lim itu bisa menggugurkan dosa. Dan itu keistimewaan yang luar biasa. Karena terkadang kita ini berbuat salah, untuk tobat itu malas. Tetapi dengan duduk di majelis ta'lim itu, dosa-dosa kita akan digugurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa duduk untuk bermajlis ilmu di sini. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini pembahasan yang biasa kita kaji, yang sederhana-sederhana saja, tapi insyaallah menjadi sebuah nasihat bagi kita. Kita akan menjelaskan malam ini tentang asyratu as-saati, tanda-tanda kiamat.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sebuah hal yang wajib diyakini seorang muslim adalah bahwa kiamat itu sesuatu yang pasti berlaku. Setidaknya kalaupun tidak kiamat besar, maka kiamat kecil sudah barang tentu akan terjadi. Apa itu? Kematian setiap manusia. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, kata Rasul, tegaklah kiamat kepadanya. Dan itu sebuah kepastian. Kematian itu sebuah kepastian. Kalau ada orang yang berangan-angan ingin jadi dokter, bisa jadi, bisa tidak. Kalau ada orang yang berangan-angan ingin menjadi pilot, bisa jadi pilot, bisa juga gagal. Kalau ada orang ingin menjadi pengusaha, bisa dia jadi pengusaha, bisa juga tidak jadi pengusaha. Cita-cita dunia ini sesuatu yang belum pasti. Bisa teraih cita-cita itu, bisa juga gagal cita-cita itu. Itu cita-cita dunia. Tetapi kematian itu bukan cita-cita. Kematian itu bukan angan-angan. Tapi kematian itu sebuah kepastian. Kalau sudah datang saja, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa diundurkan. Pas waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Sebutkan dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir ma'ruf, tafsir Jalalain itu. Jadi ada satu kisah. Satu hari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu sedang duduk dan berbincang dengan salah satu menterinya. Ketika sedang asik di ruangan itu ngobrol Nabi Sulaiman dengan satu menterinya itu, tiba-tiba diketuk pula pintu itu. Kemudian Nabi Sulaiman pun membuka pintu tersebut. Rupanya yang datang itu orang yang sangat menyeramkan. Kemudian orang yang sangat menyeramkan ini menatap dengan tajam kepada menteri yang diajak berbincang oleh Sulaiman itu. Ketakutanlah menteri ini, karena terus ditatap gitu ya. Tiba-tiba Sulaiman ngobrol sebentar dengan orang itu, kemudian orang itu pergi. Setelah pergi, Nabi Sulaiman mendekati sang menteri yang diajak bicara sebelumnya. Tiba-tiba sang menteri mengatakan, "Wahai Nabi Allah, siapa itu di pintu tadi? Kok takut kali aku lihatnya," katanya. Sudah serem, menatap tajam pula sama aku, katanya. Kata Sulaiman, "Dia adalah malaikat maut," katanya. Dia mau mencabut nyawa seseorang. Takutlah, ketakutan di sang menteri ini. Jangan-jangan saya pula, katanya. Akhirnya kemudian dia mengatakan kepada Sulaiman, "Ya Sulaiman, bisa enggak kau hindarkan aku dari kematian," katanya. "Bawa aku dengan angin yang kau tundukkan, terserah ke negeri mana. Mutasikan tugasku, jangan di sini," katanya. "Yang penting aku tidak disentuh dengan kematian." Dia sudah menggigil ketakutan karena Sulaiman beritahu itu malaikat maut tuh, katanya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun membawa orang ini dengan awan dan angin yang ditundukkannya, rupanya mengarah ke mana? Ke daerah India sana. Ketika saja turun dari awan itu, rupanya orang yang tadi di pintu tadi nunggu pula di situ. Ketika turun menggigilah sang menteri ini. Lah, rupanya orang yang selama ini dihindari ada pula di hadapan dia. Itulah kematian. Idza jaa ajaluhu
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur, pas waktunya. Lah ajal itu kiamat kecil. Tapi di sana ada kiamat besar. Bukan hanya mewafatkan satu jiwa, bahkan mewafatkan ribuan jiwa. Bukan hanya manusia, bahkan jin sekalipun. Bukan hanya jin, bahkan malaikat juga ikut wafat. Bahkan semua diwafatkan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, Allah itu tidak pernah mengirim kiamat kepada kita sekonyong-konyong, kecuali didahulukan dengan adanya tanda-tanda. Dan tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Apa tanda-tanda kiamat kecil? Ini yang kita akan bahas. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil ini terbagi menjadi 4. Tanda-tanda kiamat kecil terbagi menjadi 4 tanda. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah berlaku dan tidak mungkin kembali, tidak mungkin terulang, sekali saja kejadiannya. Ini yang pertama. Contohnya apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin diulang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian wafat, ya selesai masanya. Tapi ajarannya terus sampai kiamat dibangkitkan. Tapi tidak mungkin Allah bangkitkan kembali Nabi kita. Tidak mungkin terulang. Atau terbelahnya bulan menjadi 2 di zaman Rasul. Ketika orang-orang jahiliyah mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau seorang nabi, buktikan mukjizatmu, katanya. Kata Rasul, apa yang kalian kehendaki dari mukjizat itu? Mereka mengatakan, tengok tuh bulan di atas, belah dia jadi 2, katanya. Enak kali orang ini, minta bulan pula dibelah 2. Kalau roti dibelah 2 enak lah kan itu. Tapi kalau bulan dibelah 2 macam mana caranya? Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah belah bulan itu di hadapan mata-mata orang-orang musyrik. Yang satu belahan kemudian turun dan berada di atas gunung Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja, dan satunya tergantung di atas, dan semua orang menyaksikannya. Tetapi tanda ini tidak mungkin terulang, hanya sekali saja. Ataupun yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat kecil ini, dia sudah ada sejak zaman Rasul dan akan terus terulang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tidak mungkin berhenti, akan terus ada, terulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya, kinayah daripada munculnya anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Jadi anak durhaka itu sejak dulu sampai sekarang, sampai kiamat akan ada terus anak durhaka itu. Bahkan Ustadz baru tadi melihat YouTube viral, ada seorang anak membunuh ibunya. Jadi anak ini membunuh ibunya, bayangkan. Jadi cobalah kemudian saya mencari berita, kok bisa anak ini membantai ibunya, bahkan ayahnya dilukai, gara-gara ucapan ibunya mengatakan engkau kurang membanggakan orang tua, katanya. Tersinggung dia dengan ibunya, diambilnya parang, dihabisi ibunya, hanya gara-gara ngomong begitu. Coba ya, kalau seandainya orang tua ngomong begitu kan harusnya introspeksi anak itu, apakah dia sudah menjadi anak yang membanggakan orang tua atau tidak, bukan sakit hati kemudian membunuh orang tuanya. Tetapi yang namanya antalidal amatu rabbataha,
anak yang durhaka dengan orang tuanya itu akan senantiasa ada. Maka saya nasihatkan adik-adik ini, berbuat baiklah kepada orang tua. Banggakan orang tua dengan prestasi adik-adik di pondok ini. Tunjukkan bahwa adik-adik itu datang ke pesantren ini dalam rangka niatnya karena Allah, kemudian ingin menyenangkan hati orang tua. Dengan cara apa? Jadi orang cerdas. Ya. Ketika ada kawan-kawannya malas, jangan malas. Ketika waktu-waktunya istirahat, kalau memang tidak ngantuk, ambil Quran, hafal Quran. Kalau orang lain mungkin 1 juz itu 3 bulan, ambil 1 bulan saja hafal. Sehingga baru belajar di sini saja, ketika liburan pulang sudah banyak hafalannya. Banggalah orang tua. Ini enggak kan gitu. Udah lama di Jabal Uhud, ditanya hafalan, bingung dia. Berapa hafalannya? Oh, enggak tahu saya katanya. Lah, gimana kamu ini? Belajar di mana? Ya. Jadi jangan sampai seperti sabda Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Anak melahirkan tuannya, artinya seorang anak yang durhaka dengan orang tuanya. Dan ini akan terus terulang. Orang anak durhaka itu naudzubillah. Ya. Ataupun tatawulu al-bunyan, berlomba-lomba mengejar dunia, baik dari segi bangunan ataupun yang lainnya. Ini akan terus ada tuh seperti ini. Termasuk juga ikhtilalul maqayis. Ikhtilalul maqayis itu artinya banyaknya perubahan-perubahan, di mana yang baik dianggap buruk, yang buruk pula dianggap baik. Dalam bahasa hadis itu, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Yang jujur dianggap pendusta, yang si dusta pula dianggap jujur. Maka ini tanda-tanda kiamat akan terus ada. Akan terus ada, berlangsung sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Orang yang terbalik-balik. Maka adik-adik jangan menjadi orang yang terbalik-balik. Ya. Nampak saja anak santri, rupanya akhlaknya kayak orang awam gitu kan. Ya, kalau santri ya akhlak santri yang ditonjolkan. Ya. Jangan terbalik-balik kan itu. Kemudian juga diantaranya adalah tada'il umami ala ummatil islamiyah, di mana umat Islam ini akan dikepung oleh musuh-musuhnya, dan itu akan terus berlangsung seperti itu. Kemudian juga fasadul muslimin, rusaknya kaum muslimin. Semakin jauh zamannya dari zaman Rasul, maka semakin rusak. Maka beruntunglah adik-adik yang hidup di pesantren ini. Adik-adik ini orang pilihan. Orang pilihan yang Allah pilih dari sekian orang yang usianya sama dengan adik-adik. Tidak semua mondok kan. Ada di antara mereka yang suka nongkrong di jembatan itu, nongkrong di atas motor, nongkrong di gelap-gelap. Ngapain coba? Trek-trekan sana sini. Akhirnya kemudian kena narkoba, kena ini, kena itu. Bukan membanggakan orang tua, bahkan memalukan. Jadi ini sebuah nikmat. Syukuri bisa mondok dan belajar di pesantren itu. Dan banyak lagi, nanti kita akan sebutkan secara rinci, tapi ini kita globalnya dulu. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil yang akan terus berlangsung sejak zaman Rasul sampai hari ini, sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang ketiga alamat tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, tapi akan terjadi dan pasti terjadi. Seperti apa contohnya? Seperti umpamanya keringnya sungai Efrat sehingga nampak gunung emas yang kemudian akan diperebutkan. Itu belum terjadi.
tapi akan terjadi dan pasti terjadi. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau terjadi gempa di Baida antara Mekah dan Madinah dan akan menenggelamkan pasukan bendera hitam dari Syam yang akan datang ke Mekah untuk menyerang Al-Mahdi. Ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Ya. Kemudian juga menghijaunya negeri Saudi, walaupun katanya sudah terjadi, tapi yang saya dengar bahwa penghijauan itu dibuat-buat oleh masyarakat Saudi dengan pengairan. Sementara dalam hadis itu tidak, ya memang menghijau dengan sendirinya. Dan banyak lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, tanda-tanda kiamat kecil tetapi berada di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Dia berada di sela-selanya tanda-tanda kiamat besar. Seperti contohnya apa? Hancurnya Ka'bah. Siapa yang menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah? Seorang laki-laki dari Ethiopia namanya Dzu Suwaiqataini. Dzu Suwaiqataini. Itulah yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman rata dengan tanah sampai pembendaharaannya dicuri oleh seorang yang bernama Dzu Suwaiqataini. Ataupun mushaf Al-Quran akan hilang tulisannya dan akan hilang hafalan di dada-dada manusia, sehingga ketika buka mushaf sudah tidak ada tulisan kosong, sehingga ketika hendak menghafal Quran tidak hafal, sudah hilang di dadanya. Dan itu diangkat dalam satu malam. Dan itu terjadi di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Ya, inilah 4 tanda kiamat kecil. Saya ulang, 1 tanda kiamat kecil yang sudah berlaku dan tidak mungkin terulang. 2 tanda kiamat kecil dan sudah berlaku dan akan terus berlaku dan akan terus terulang. Kemudian 3 tanda kiamat kecil yang belum pernah terjadi. Dan yang terakhir tanda kiamat kecil yang terdapat di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya alamat kiamat kubra, tanda-tanda kiamat besar, dan itu ada 10. Jadi tanda-tanda kiamat besar itu semuanya ada 10 tanda. Berdasarkan hadis Hudzaifah ibnu Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa saja? Pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Yang ketiga, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Kemudian yang keempat, munculnya dukhan, asap yang berwarna hitam, tiba-tiba muncul di langit dan menggelapkan bumi. Kemudian yang nomor 5, munculnya binatang yang melata dari, atau yang kelima, bukan itu, yang kelima, terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat, dan itu cuma 3 hari saja. Kemudian yang keenam, baru munculnya binatang dari perut bumi, dan binatang itu bisa bicara, yang disebut dengan dabatul ardi. Ini yang keenam. Yang ketujuh, munculnya gempa dahsyat dari arah barat. Kemudian yang nomor 8, munculnya gempa hebat yang merobohkan bukan hanya satu daerah, satu negara bisa roboh, dari arah barat, kemudian dari arah timur, kemudian dari arah Jazirah Arab. Jadi nomor 7, 8 dan 9 itu semua cerita gempa. 7 gempa dari arah timur, 8 gempa dari arah barat, dan 9 gempa di Jazirah Arab.
dan itu gempa dahsyat karena merobohkan negara-negara. Dan yang terakhir, yang nomor 10, keluar api dari negeri Aden, Yaman, yang akan menggiring manusia kemana? Ke Syam. Ketika manusia sudah berkumpul di Syam, barulah terjadi kiamat besar, di mana Israfil akan meniupkan sangkakala pertamanya di bumi dan akan menghancurkan alam semesta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat, adik-adikku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini secara global tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rinci apa saja tanda-tanda kiamat kecil, baru masuk ke tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, atau tanpa disebut angka lah, catat saja, diutusnya Nabi. Kemudian bulan terbelah menjadi 2. Kemudian wafatnya Rasul dan wafatnya para sahabat Nabi SAW. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Diutusnya Nabi, kemudian bulan terbelah menjadi 2, kemudian wafatnya Rasul dan wafatnya para sahabat, semua tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian juga Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, dan dalam sejarah Islam terjadi 2 kali. Pertama di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam perang Qadisiyah, dan yang kedua di tangan siapa? Kenal siapa yang pernah menguasai Baitul Maqdis? Selain Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Muhammad Al-Fatih. Betul, Muhammad Al-Fatih. Siapa lagi yang tahu? Ada yang tahu? Baitul Maqdis ataupun Palestina sana, Baitul Maqdis pernah jatuh ke tangan kaum muslimin 2 kali. Sejarah itu dicatat. Salah satunya di tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, betul-betul jatuh. Bahkan di tangan Umar inilah Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Bukan hanya Baitul Maqdis, Persianya jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan yang kedua di zaman siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi inilah jatuh Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Dan nanti di akhir zaman akan jatuh ke tangan kaum muslimin di tangan Al-Mahdil Muntadhar. Kemudian juga mutan, kematian yang serentak seperti penyakit kambing kata Rasul. Dan itu pernah terjadi yang disebut dengan wabah taun. Kapan terjadi wabah taun? Di zaman Umar juga, dalam perang Qadisiyah ada namanya taun Amwas. Taun Amwas ini satu kota Amwas mati kena wabah taun. Ya kalau sekarang kita dengar kemarin lah istilahnya wabah corona gitu ya. Kalau dulu namanya taun. Nah, itu disebut mutan namanya, kematian yang merata dalam satu waktu. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah kasratu zuhuril fitan wa anwa'iha, banyaknya fitnah dan macam-macamnya. Kemudian juga penghabaran Nabi SAW akan terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu perang bersaudara antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Rasul mengisyaratkan saat menggendong Hasan dan Husain dan mengatakan, di antara cucuku ini salah satu keduanya pasti akan mendamaikan 2 pasukan yang hendak berperang. Dan itu diisyaratkan kepada peperangan di zaman bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perang Siffin. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat adalah duhurul khawarij, munculnya orang-orang khawarij, para pemberontak negara.
Dan ciri-ciri Khawarij itu yang nampak adalah 3. Pertama, Khawarij itu ciri-cirinya nih, kalau ingin tahu ciri-ciri Khawarij, yang pertama, ciri Khawarij itu adalah takfir, suka mengkafir-kafirkan. Pokoknya di luar kelompoknya kafir, sampai bapaknya dikafirkan juga sama dia kalau tidak mengikut ajaran dia. Kemudian dibangun di atas manhaj takfir, mengkafir-kafirkan orang. Mereka memberontak pemerintah. Jadi kalau ada kelompok yang ingin memberontak kepada pemerintah yang sah, berarti Khawarij itu. Dan yang ketiga, melakukan pengeboman untuk menghalalkan darah di luar kelompoknya. Ini 3 ciri Khawarij kalau muncul, itulah Khawarij. Dan itu munculnya Khawarij adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian juga munculnya nabi-nabi palsu di zaman Nabi SAW atau di akhir-akhir Nabi SAW sebelum meninggal, muncul tuh nabi-nabi palsu tuh. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab dari Yamamah. Kemudian siapa lagi? Al-Aswad al-Ansi. Al-Aswad al-Ansi dari Yaman. Ada satu kisah menarik dalam kisah Al-Aswad al-Ansi ini. Jadi ada seorang tabi'in namanya Abu Muslim al-Khawlani. Siapa? Abu Muslim al-Khawlani namanya. Dia datang kepada Al-Aswad al-Ansi, si nabi palsu itu. Kemudian menasihati, tahu-tahu ditangkap kemudian diikat. Tiba-tiba kata Al-Aswad al-Ansi, si nabi palsu, kepada Abu Muslim al-Khawlani itu, "Ya Abu Muslim, maukah kau bersaksi aku ini Rasulullah?" Kata Abu Muslim al-Khawlani pura-pura tak dengar. Siapa? Siapa? Itu pura-pura budak dia. Kemudian kata Al-Aswad al-Ansi, "Maukah kau bersaksi Muhammad itu Rasulullah?" Kalau itu aku dengar, kata. "Iya, aku mau bersaksi." Kemudian Al-Aswad al-Ansi mengatakan, "Maukah kau bersaksi aku Rasulullah?" Pura-pura budak lagi. "Apa itu? Aku enggak dengar," katanya. Kemudian dia mengatakan, "Maukah kau bersaksi Muhammad Rasul?" Itu aku dengar, mau aku, katanya. Jadi pura-pura budak saja dia. Marahlah Al-Aswad al-Ansi ini, "Kumpulkan kayu bakar," katanya. Akhirnya dikumpulkan kayu bakar, dibakarlah kayu bakar itu. Masukkan dia Abu Muslim ini ke dalam api itu biar dia gosong dia di dalam api itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam api. Rupanya dia enggak terbakar. Itu karomah wali itu namanya. Ketika apinya padam dia enggak mati. Persis seperti Ibrahim alaihissalam dibakar enggak mati. Ketakutan tuh si nabi palsu Al-Aswad al-Ansi itu. Akhirnya kemudian menyuruh pergi Abu Muslim al-Khawlani. Ketika pergi kemudian ingin mendapati Nabi, ingin menemui Rasul, Allah takdirkan Rasul keburu meninggal. Berjumpalah dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Dan Umar tahu tentang kabar bahwa ada seorang muslim dibakar oleh nabi palsu, tidak mati. Rupanya itu di hadapan dia dan mengatakan, "Apakah itu engkau?" Kata Abu Muslim, "Ya, itu saya." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Alhamdulillah, segala puja dan puja milik Allah yang telah mengutus seseorang yang dibakar tidak mati seperti Ibrahim dibakar tidak mati," katanya. Dan itu karomah para wali. Itu nabi palsu namanya Al-Aswad al-Ansi. Kemudian di zaman itu juga ada nabi palsu lain namanya Tulaihah ibn Khuwailid. Itu juga nama nabi palsu di zaman itu, namanya Tulaihah ibn Khuwailid. Ada juga perempuan nabi palsu namanya Sajah bintu Al-Haris. Perempuan tuh ngaku nabi di zaman Nabi. Bahkan di zaman para tabiin juga ada orang ngaku nabi namanya Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi. Kemudian muncul lagi namanya Al-Haris ibn Sa'id Al-Kadzdzab. Bahkan belakangan
Orang-orang Ahmadiyah juga mengatakan pendiri Ahmadiyah itu seorang nabi namanya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya nabi-nabi palsu. Saya pikir yang ngaku nabi itu di negeri Arab saja. Di Indonesia pula paling ramai orang ngaku nabi. Di Indonesia tuh kan banyak tuh. Dulu ada namanya, mudah-mudahan sudah tobat, namanya Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq ngaku nabi. Itu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Nah, begitu syahadatnya. Nah, kemudian ada juga orang Jawa Barat tuh ngaku nabi. Ya. Siapa namanya itu? Si Aceng tuh siapa tuh ngaku nabi. Mana tuh syahadatnya? Asyhadu anna Aceng Rasulullah, begitu. Ya. Ada juga macam-macam di Indonesia ini ngaku nabi itu. Ya, di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, macam-macam rupanya orang ngaku nabi itu. Dan ini tanda-tanda kiamat orang ngaku nabi itu. Ya. Ada juga yang sudah ditangkap polisi. Coba ya, polisi Indonesia hebat nggak tuh? Nangkep nabi loh. Ya kan, nabinya palsu ya ditangkap lah kan itu. Nabi asli ngapain ditangkap kan itu. Dan tidak akan ada nabi asli lagi. Karena Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Artinya Rasul yang terakhir. Ya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat selain munculnya para nabi adalah syuyu'ul zuhurun diyaul amanati wa raf'uha minal qulub. Kelak akan diangkatnya amanah, disia-siakan amanah dan diangkatnya dari hati-hati. Dan sekarang sudah banyak yang menyanyiakan amanah kan. Diberikan kepercayaan jadi pejabat, berkhianat, korupsi, tangkap KPK akhirnya. Diamanahkan jadi pemimpin, harusnya mengayomi rakyat, diktator pula, zalim sama rakyatnya. Diberikan amanat kepercayaan apa saja, orang sekarang ini sulit untuk mendapatkan orang amanah dan jujur itu. Jujur itu mahal di zaman sekarang. Karena di zaman dulu saja jujur itu langka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari itu jalan-jalan malam-malam. Lah kebetulan tenda-tenda yang diberikan listrik oleh negara itu sudah ditentukan jam sekian harus dipadamkan. Ada satu tenda kok belum dipadamkan, masih nyala. Akhirnya Umar pun mendekati tenda yang nyala itu. Rupanya dalam tenda itu ada perbincangan antara seorang ibu dan putrinya. Umar tahu dan mendengarkan di samping tenda, di luar tenda tadi. Kata sang ibu kepada anak putrinya, "Nak, besok kan kita mau jual air susu, perahan kambing atau perahan sapi lah, pokoknya air susu. Gimana caranya kalau seandainya supaya untungnya banyak, kita campur aja sama air mineral," katanya. Jadi air susunya separuh timba gitu ya, kemudian air mineralnya separuh timba, kan jadi 1 ember tuh. Oh, nanti banyak tuh untungnya. Kata anaknya, "Nak, jangan." Kata anaknya, "Bu, jangan. Karena Umar melarang, tidak boleh curang dalam dagang." Kata ibunya, "Kan Umar tidak tahu." Umar ada di samping tuh. Umar kan tak tahu katanya. Kata anaknya, "Bu, walaupun Amirul Mukminin tak tahu, tapi Amirul Mukminin punya Tuhan, dan Tuhannya Amirul Mukminin pasti tahu perbuatan kita." Lihat, Umar bin Khattab mendengar perkataan gadis itu langsung terpincut dia, pulang dia. Dikumpulkannya anak laki-lakinya dan mengatakan, di sana ada perempuan bagus, perempuan bibit unggul tuh. Mau gak kau kawin dengan dia, katanya. Maka ada salah satu putra Umar namanya Asim ibnu Umar, siap nikah. "Aku siap nikah wahai abi." Akhirnya besok dilamarkan dengan wanita anak tukang susu itu. Nikahlah Asim bin Umar dengan wanita itu, kemudian punya anak namanya Laila. Dari Laila ini lahir
manusia terbaik dunia Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi di zaman Umar saja itu namanya krisis kejujuran, krisis amanah itu udah ada. Apalagi di zaman sekarang. Maka adik-adik ini jangan sampai membiasakan bohong. Jangan sampai membiasakan menyebar hoax. Jangan sampai membiasakan menyebar kata-kata yang tidak benar dengan fakta. Latih jujur. Ya, karena jujur itu krisis di zaman sekarang. Latih jadi anak-anak yang jujur supaya kalau besar tetap memegang dengan kejujuran itu. Kemudian juga ittiba'us sunan al-umamil madhiyah, mengikuti tata cara umat-umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sekarang ini nih lagi ngetrend tuh di masyarakat kan. Ya, di masyarakat anak-anak muda itu sudah tidak bergaya dengan gaya Islam kan. Gayanya itu maunya gaya-gaya orang barat kalau bisa kan. Kalau bisa itu wajah semua dianting-antingi. Kayak perempuan tuh. Kalau perempuan kan di telinga saja, ini enggak. Di hidung kayak itu kayak biasanya kalau anting-anting di hidung kan sapi ya. Ya, sapi kan yang ada anting-antingnya. Mau pula dia kayak sapi. Kasih anting pula itu hidungnya. Nanti semuanya sampai ustaz itu lihat ini tutup botol nih. Ini tutup botol nih. Itu ditaruh di kuping. Bayangkan kupingnya itu dibolongi. Rupanya nggak tahu mungkin dikasih berat-berat akhirnya kupingnya itu sampai molor ke bawah. Rupanya nampak bolong. Itu antingnya tutup botol aqua. Taruh sini. Coba bayangkan. Itu ganteng dari mana orang kayak gitu? Kok botol tutup botol aqua kok ada di telinga nih, gimana ceritanya? Nggak ganteng itu. Malah nengoknya serem aja kan itu. Kok aneh kok orang tutup botol itu ya di dalam botol kan itu ya, di ujung botol, ini ada di telinga. Enggak masuk di akal. Aneh di zaman nanti kasih tato-tato nggak jelas. Belum rambut dijabrik-jabrikan, nanti kemudian dikasih warna pelangi macam-macam kayak jengger ayam. Ya. Cantik tidak, ganteng tidak juga. Yang melawan fitrah itu tidak akan ganteng, tidak nampak cantik yang melawan fitrah itu. Yang ikuti fitrah itulah yang cantik, yang ganteng. Lah itu trennya anak-anak sekarang begitu pula gitu. Oke lah itu masih mendingan. Yang lebih parah lagi adalah tersebarnya apa? Virus LGBT. Apa LGBT itu? L lesbi, L G apa gay, ya. L G B biseksual, T transgender. Nah, itu sebut LGBT. Coba bayangkan ada laki-laki kayak apa? Coba saya lihat kayak waktu kapan ya Ustadz tuh ke Batu Haji makan di warung, itu pelayannya disangka perempuan, rupanya laki-laki. Yang gemulainya jijik ya, tengoknya ya. Coba bayangkan, kita saja nengoknya jijik. Bahkan ada yang terjadi di mana, daerah timur lah, Lombok atau daerah mana gitu kan. Itu anak-anak SMP itu sudah terkena virus LGBT. Dikasih hadiah jam, dikasih hadiah tas, dikasih hadiah baju. Waktu yang sesingkat-singkatnya beberapa waktu setelahnya tiba-tiba udah pakai lipstick tuh anak-anak laki-laki itu. Yang pakai lipstick itu anak perempuan, kenapa anak laki-laki pula pakai lipstick? Coba kan aneh jadinya kan. Itu virus itu. Ya. Jangan sampai terkena penyakit ini, bahaya ini virus ini. Makanya adik-adik jangan sampai terkena virus LGBT. Kalau laki-laki tegas lah, laki-laki ini aduh ya, lembut itu bukan laki-laki itu. Perempuan pula sama, kalau perempuan ya perempuan, jangan jadi laki-laki.
dicukur rambutnya kayak tentara, cepak. Perempuan kok cepak, ini gimana? Ya. Perempuan ya dipanjangkan, ya, jangan kayak laki-laki dicepak. Perempuan jangan seperti laki-laki. Perempuan ya perempuan, dipanjangkan rambutnya. Ya. Kemudian jangan suka pakai celana laki-laki. Banyak sekarang perempuan itu pakai lepis, pakai jeans. Bayangkan jeans aja ada di celana tuh. Ya. Itu pakai pakaian kayak laki-laki. Jadi laki-laki cari lepis itu udah nggak ada di pasar, diborong perempuan pula sekarang. Di krisis akhirnya kemudian tukar pakaian, laki-laki pakainya dipakai perempuan, yang perempuan pula pakainya dipakai laki-laki pula. Jangan, ya. Kudrat laki-laki yang laki-laki, kadrat perempuan ya jadi perempuan, jangan ditukar balikan. Ini bahaya virus LGBT ini. Jadi tanda-tanda kiamat ini. Kemudian juga diantara tanda-tanda kiamat adalah taslimul khasa. Kalau salam itu dikhususkan saja. Kalau sama kawannya assalamualaikum, kalau bukan kawannya diem aja. Kalau nggak salam itu bukan bolo saya katanya, bukan kawan saya, ngapain lah salam saya. Nggak, salam itu jangan dikhususkan. Salam sama siapa saja. Adik-adik pulang nih nanti liburan dari Jabal Uhud pulang, ya, salam semua. Kalau hidup di perumahan, satu perumahan tuh salami semua tuh. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum, assalamualaikum, kan senang tuh. Itu anak mana tuh? Dikit-dikit salam, dikit-dikit salam. Oh itu anak Jabal Uhud. Oh mantap pula Jabal Uhud, kan enak tuh. Ya. Kalau setiap orang disalami kan enak gitu. Ya. Termasuk juga diantara tanda-tanda kiamat adalah Zuhurul kasiyatil ariyat, munculnya perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa berpakaian tapi telanjang itu? Maksudnya berbentuk. Memang betul dipakai pakaiannya itu, tapi lekukan tubuhnya terbentuk, auratnya terbentuk. Nah, ini juga tanda-tanda kiamat dan itu sudah banyak. Makanya kewajiban perempuan itu menutup aurat. Ingat ya, akhwat, walaupun dalam pesantren tutup aurat. Ya. Kemudian juga zuhurul jahl, munculnya banyak kejahilan. Kemudian juga su'ul jiwar, buruknya pergaulan dengan tetangga. Syahadatuz zur, bersaksi dengan saksi palsu. Kitman syahadatil haq, menyembunyikan persaksian benar. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Dan banyak lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tapi waktu juga karena Ustaz ada masalah ya, ada acara di luar dan Ustaz minta maaf karena sebenarnya sudah dibuatkan hadiah, lupa ketinggalan hadiahnya. Insyaallah minggu depan kita bawa. Udah malam juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi